Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungannya. Oke teman-teman, sebelum lebih lanjut lagi, perkenalkan, nama saya Rahmatus Saniyah Al-Azimah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perbankan yang diampu oleh Ibu Nini Azizah SHMHI. Untuk materi Hukum Perbankan kali ini, saya akan mengambil judul Manajemen Jasa Bank 2. Apa sih? Dari awal kita kan harus tahu apa sih manajemen jasa bank 2 itu. Apa sih pengertian dari manajemen jasa bank 2 itu? Manajemen jasa bank 2 itu merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mendukung, memperlancar kegiatan perbankan yang berupa menghimpun dana, menyalurkan dana kepada masyarakat. Gitu untuk pengertiannya. Kemudian semakin banyak jasa bank yang diberikan, maka akan semakin baik, dalam arti memudahkan nasabah untuk melakukan sebuah transaksi hanya cukup pada satu bank saja. Kemudian demikian pula dengan sebaliknya, ketika jasa bank yang diberikan itu sedikit, maka dengan terpaksa nasabah akan pergi ke bank lain yang menyediakan jasa layanan yang mereka butuhkan. Itu untuk mengenai pengertian dari manajemen jasa bank yang kedua ini. Adapun jenis-jenis dari manajemen jasa bank 2 ini itu sangat banyak sekali. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama ada traveler cheque, kemudian yang kedua ada kartu kredit, dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada yang namanya letter of credit gitu. Itu teman-teman. Nah, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama ini mengenai namanya traveler cheque. Apa sih traveler cheque? Pasti kalian bertanya. Kita akan bahas mengenai traveler cheque. Traveler cheque itu juga biasa disebut dengan cek perjalanan atau cek wisata. Nah, traveler cheque ini biasa digunakan oleh wisatawan dalam perjalanannya. Gitu. Traveler cheque juga diterbitkan dalam nominal-nominal tertentu, sama seperti halnya uang kartal. Uang kartal diterbitkan bisa dalam pecahan rupiah, mata uang rupiah maupun mata uang asing. Dalam penerbitan traveler cheque, ketika menggunakan mata uang asing ini, dalam transaksinya atau penjualannya atau pencairannya itu menggunakan kurs, jadi tidak bisa langsung gitu. Terus untuk manfaat atau keuntungan yang diperoleh khususnya bagi si pengguna traveler cheque ini atau wisatawan, turis-turis ketika bepergian itu banyak sekali. Yang pertama, diberi kemudahan gitu loh, mudah dalam menggunakannya karena traveler cheque ini bisa dibelanjakan, diuangkan dimanapun tempatnya. Jadi traveler cheque ini tidak hanya bisa dibelanjakan saja, melainkan bisa diuangkan gitu. Untuk keuntungan yang kedua ini, traveler cheque untuk resikonya sangat minim sekali. Resiko dari kehilangan traveler cheque ini sangat kecil, dikarenakan traveler cheque yang hilang maka bisa digantikan, tentunya dengan syarat yang berlaku. Terus kadang-kadang juga ada bank tertentu, beberapa bank yang tidak mau menggantikan traveler cheque. Traveler cheque yang rusak, hilang itu bisa digantikan, tapi yaitu tadi kembali kepada banknya sendiri.
ada juga bank yang tidak mau mengganti. Lah, untuk itu kita harus berhati-hati dalam penggunaannya. Traveler Checkly ini dengan sobek sedikit itu bisa tidak laku, makanya kita harus hati-hati. Dari keuntungan kedua tadi, terus Traveler Checkly juga bisa dijadikan sebagai cenderamata ataupun oleh-oleh. Itu untuk yang ketiga, untuk teman kita, keluarga kita, kolega bisnis kita, dan masih banyak yang bisa kita berikan gitu loh. Selain dari oleh-oleh baju, oleh apa, itu masih ada cenderamata yang berupa dari Traveler Checkly ini. Itu untuk manfaat yang ketiga atau keuntungan yang ketiga. Dan keuntungan yang terakhir, dalam pembelian Traveler Checkly ini tidak dibutuhkan biaya, begitupun juga saat pencairannya, jadi bebas biaya administrasi gitu teman-teman, untuk mengenai Traveler Checkly. Selanjutnya kita akan bahas yang kedua, yaitu ada kartu kredit. Apa sih kartu kredit? Kita sudah gak asing lagi lah mendengar istilah dengan kartu kredit, ya kan? Itu setiap hari sudah kita pakai. Nah, pengertian dari kartu kredit ini adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau uang cash. Nah, dari kartu kredit ini dapat ditukarkan di berbagai tempat, dimanapun yang barang atau jasa itu dibelinya. Kemudian di tempat itu juga menerima penukarannya untuk pembayaran alat tersebut menggunakan kartu kredit. Karena ada juga yang kita harus ambil dulu baru kita bisa membayar. Ada juga yang langsung berupa kartu kredit kita serahkan di toko ketika kita membeli barang gitu. Nah, kartu kredit ini tidak asing lagi bagi semua kalangan, mulai dari pelajar, mulai dari mahasiswa, kemudian para pekerja, pegawai, dan sampai ibu rumah tangga. Itu pun dari mereka ada yang memiliki lebih dari satu kartu kredit gitu. Jenis-jenis kartu kredit itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, dilihat dari segi fungsinya. Kemudian yang kedua, dilihat dari segi wilayahnya. Untuk pengelompokan dari segi fungsinya ini dibagi menjadi banyak sekali, mulai dari charge card, ada cash card, ada credit card, ada debit card, ada cek curante. Itu untuk pengelompokan dilihat dari fungsinya. Kemudian untuk pengelompokan dari segi wilayah dibagikan menjadi dua. Ada kartu kredit lokal, kemudian yang kedua ada kartu kredit internasional. Gitu teman-teman, untuk mengenai kartu kredit. Penggunaan kartu kredit ini sangat simpel sekali, bahkan sampai pelajar pun bisa memilikinya, karena lebih memudahkan kita ketika kita kemana bepergian dalam membawa jumlah uang banyak. Tidak langsung banyak bawa uang berapa kepok, tidak, tapi melainkan dengan bentuknya yang kecil, terus simple, kita bisa mengambil sewaktu-waktu, tidak khawatir akan hilang. Itu yang menjadi keuntungan bagi si pengguna kartu kredit. Nah, untuk manajemen jasa yang kedua, manajemen jasa lainnya ya, yang ketiga ini ada namanya letter of credit. Apa letter of credit? Letter of credit ini namanya itu disebut kredit berdokumen atau documentary credit. Gunanya dalam letter of credit ini itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih ke arus barang gitu loh, untuk memberikan jasa layanan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang
antar pulau maupun ekspor impor luar negeri. Nah, intinya itu menampung dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perdagangan, tentunya dengan etikat baik kedua belah pihak, penjual, pembeli, eksportir, importir gitu. Untuk letter of credit itu sendiri ada jenisnya banyak sekali. Nah, jenisnya itu apa saja? Yang pertama ada revocable, kemudian irrevocable, ada Sykes, ada Usen, ada restrict, ada unrestricted, ada red clause, ada transferable, kemudian yang terakhir ada namanya revolving. Nah, itu untuk pengelompokan letter of credit gitu teman-teman. Jadi manajemen jasa bank itu banyak sekali, namun pada kesempatan ini saya Nia hanya menjelaskan 3 bagian dari manajemen lainnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.